Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Pak, di sini saya dan Petrus Panjaitan dari NIM 12S2507. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil praktikum yang Bapak berikan, yaitu tugas T07. Baik Pak, di sini kita langsung ke soalnya saja. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal-soal yang Bapak berikan. Dari sini, yang pertama-tama pada tugas kali ini Anda akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Akademik Butet baru saja menemukan dengan salah seorang dosen program yang mintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas lingkungan akademik sebenarnya. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikan sebagai langkah-langkah awal simulator hanya untuk mengenali entitas mata kuliah, kurs, mahasiswa, student, dan rencana student enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. 1. Sebuah kurs memiliki kode mata kuliah, kode, nama kuliah name, kredit, dan nilai minimum passing grade. Aturan besar nilai kredit adalah lebih kecil dari kredit dan lebih kecil sama dengan 8. 2. Seorang student memiliki name, ID, nama mahasiswa, nama, angkatan, year, dan program studi yaitu studi program. Sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu dapat dikontrak oleh banyak student, seorang mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan atau grade. Yang keempat, terdapat 3 semester ganjil, ODD genap, event, dan pendek short. Yang kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf grade, yaitu A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan non. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0 untuk nilai huruf T, dan ketika nilai belum diberikan maka akan diberikan nilai angka 0,0. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut: membuat sebuah kurs dengan menggunakan fungsi create course, menampilkan informasi dari sebuah kurs ke Stalout dengan menggunakan fungsi atau print course. Yang ketiga, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Yang keempat, menampilkan informasi dari seorang student ke Stalout dengan menggunakan fungsi print underscore student. Yang diakhiri dengan triple dash. Membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create underscore enrollment triple dash. Yang keenam, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print underscore enrollment. Mampu memperhatikan kompleksitas persoalan Butet, kemudian meminta bantuan dari sang sahabat lucu setelah mendengar penjelasan Butet tanpa berpikir dua kali. Sudah sendirian, semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur. Sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam sebuah enrollmentation pada academic.h. Juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Terus setelah itu, Butet hanya memperbolehkan untuk mengubah berkas atau academic.h saja pada berkas tersebut berisi implementasi. Outputnya berikut ini adalah format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Yang pertama, print underscore course akan menampilkan kode mata kuliah nama, mata kuliah,
kredit dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf kepada tersebut tersebut ditulis dalam suatu baris keluaran yang simbol pipe sebagai separator. Pro-student akan menampilkan nama mahasiswa dan program studi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe. Sebagai separator, pre-enrollment akan menampilkan kategori mata kuliah ini mahasiswa, tahun akademik, spesial, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang dikeluarkan dengan simbol pipe sebagai separator. Baik, di sini compilation. Proses kompilasi harus menyertakan program dan akademi.c yang berisi implementasi dan spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T07_0.c, ini mana GCC T07_0.c akademi.c T07 dan komplikasi yang akan dihasilkan sebuah berkas X yaitu table T07 case 0 T07 null points. Di sini digunakan sebagai contoh yang didemonstrasikan berikut adalah keluaran yang diharapkan 10S1 1002 pipe prosedural programming pipe 2 pipe D. Case yang pertama berikut adalah keluaran yang diharapkan 12S22099 pipe Vero Sableng pipe 2002 pipe information system. Case kedua T07.30 points yang dimana berkenaan keluaran yang diharapkan 10S1002 pipe procedural programming pipe 2 pipe D 12S2099 virus Sable 2022 pipe information system 10S1001002 pipe 12S2999 pipe 0,0 10S1002 pipe 12S2299 pipe AB 7. Case ketiga berikut adalah keluaran yang diharapkan 12S1102 visual programming pipe 2 D pipe D 10S1002 prosedural programming pipe 2 pipe D 12S22 99 Vero Sableng 22 information systems 12S1102 12S2299 pipe 0,00 10S1002 12S1102 12S2299 pipe A pipe 8,0 2S1002 pipe 12S2299 pipe AB pipe 7. Di sini akademi kita akan mengerjakannya di akademi C. Kenapa di akademi C? Karena di T07 ini tidak bisa diedit dan tidak bisa memasukkan programnya, Pak. Baik, di sini saya akan memasukkannya ke akademi.c. Baik, di sini saya akan menjelaskan programnya, yang dimana include akademi. Kita masukkan dulu include akademi.h-nya yang terus baru kita masukkan lagi include std.h, kita masukkan juga include stdlib.h, terus include string.h, yang dimana include academy.h ini untuk mengimport file header lokal yang berisi definisi struct atau seperti course underscore t, student underscore t, dan enum seperti grade underscore t. Setelah itu yang kedua include studio.h, yang mana include studio.h itu adalah standar input output untuk printf. Setelah itu kita masukkan
include std ib.h itu sebagai standar library untuk fungsi umum. Yang keempat itu yang ini Pak, include string.h, yang dimana include string h ini .h ini untuk memanipulasi string seperti strcpy. Setelah itu kita akan masukkan char grade to text atau enum grade underscore t underscore grade. Setelah itu kita masukkan switch. Setelah itu kita masukkan underscore grade dan case-nya itu seperti grade underscore a return a, case grade a grade underscore ab return ab, yang dimana di sini dijelaskan di soal yang Bapak jelaskan tadi akan masukkan ini grade-nya, makanya saya buat di sini, saya buat case grade A, grade AB, grade B sampai grade E dan grade D, yang dimana grade ini untuk menerima input berupa enum. Kegunaan grade ini Pak, setelah itu mengambil string ataupun pointer ke karakter sesuai dengan nilai hurufnya. Jadi ini kita masuk ke float grade to value atau enum grade underscore c underscore grade switch grade, yang dimana fungsi nilai akan memasukkan grade to value-nya. Itu untuk mengkonversi huruf misal a menjadi nilai desimal ataupun float, yang dimana si a ini adalah 4,0, AB adalah 3,5 dan sampai seterusnya Pak. Setelah itu kita masuk ke struct course underscore t grade underscore course dalam kurung char underscore code char name char an sensor credit enum grade underscore t passing grade passing underscore grade. Setelah itu struct course t underscore t crs strcp krs mode terus kode ini si strcp ini sebagai tipe datanya Pak. Setelah kita masukkan ke CRS credit sama dengan underscore credit, CRS passing grade sama dengan passing underscore grade return CRS, yang dimana di STCP ini gunanya untuk menyalin kode matkul atau matkul ke struct. Setelah itu STCP cars name ini untuk menyalin nama matkul ke struct. Setelah itu CRS credit sama dengan underscore credit itu untuk mengisi jumlah SKS yang akan dilakukan Pak. Setelah itu CRS passing grade underscore sama dengan passing underscore grade, yang dimana si CRS ini sebagai pengisi batas nilai lulus dari step passing grade-nya Pak. Terus grade course ini berfungsi sebagai membuat objek mata kuliah baru dan mengisi datanya Pak. Kegunaan grade underscore course ini Pak. Setelah itu kita masuk void print course struct course underscore t underscore course. Setelah itu kita masukkan print f, yang dimana print f ini akan menampilkan semua kode yang ada di programnya itu Pak. Jadi si print f ini akan membuat ataupun menampilkan kode-kode ataupun nama di dalam program itu Pak. Terus print course ini akan mencetak data mata kuliah dengan format kode, tab name, tab nama, tab SKS, tab nilai underscore lulus. Setelah itu start student T grade underscore student char ID char underscore name char year char program start student underscore std strcp std dot id underscore id strcp std i dot name underscore name std underscore year std program underscore std
underscore program, terus kita masukkan return std, yang dimana si create student ini akan menganalisis data mahasiswa seperti name, nama, angkatan, dan prodi yang akan ingin dimasukkan, Pak. Setelah itu kita masuk ke poin print student, yang dimana struct student underscore t underscore student yang saya jelaskan tadi. Kegunaan print student ini akan mencetak data mahasiswa dengan pemisah pipe. Jadi si print underscore student ini akan mencetak sebuah pipe, yang dimana pipe ini untuk akan memisahkan si kode, course name, course credit, grade, ataupun teks yang akan dipisahkan. Itu ya, Pak. Setelah itu struct enrollment, yang dimana struct enrollment, create enrollment, struct course d underscore t course, struct student underscore t underscore student child underscore year enum semester, struct enrollment and anr underscore course sama dengan underscore course anr underscore dot c dot student sama dengan underscore student strjp n r i dot year underscore year anr dot semester sama dengan underscore semester grade sampai ke grade underscore sama dengan grade non grade underscore non. Terus kita masukkan return ENR, yang dimana ini adalah bagian yang menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Dan create enrollment ini untuk membuat record baru saat mahasiswa mendaftar mata kuliah, dan memperhatikan bahwa saat mendaftar nilainya belum ada di grade 0. Jadi si mahasiswa ini akan mendaftar ke mata kuliah dan akan memperhatikan bahwa saat mendaftar maka nilai belum ada ataupun grade yang dimasukkan akan menjadi non. Satu file prime enrollment, student enrollment, score enrollment, performance sama dengan underscore enrollment, cross credit grade to value enrollment grade, yang dimana print f persen s dot df strip n, terus kita masukkan enrollment course code sampai seterusnya. Setelah itu kita masukkan grade to underscore text enrollment dot grade performance, yang dimana si performance ini untuk menghitung bobot si performance ini akan menghitung semua bobot nilai SKS dikali nilai angka jika mahasiswa mengambil 3 SKS dan dapat A, maka IPK-nya 4,0, maka performanya bakal menjadi 12. Dan printf ini akan mencetak data pendaftaran dengan performat kode matkul pipe name nilai underscore huruf pipe performa. Nah, baik, di sini kita akan mempromnya ataupun kita akan mengerannya, Pak. Baik, di sini kita akan menuliskan GCC, kita akan nyalainnya aja langsung, Pak. Baik, di sini kita akan mengesalinnya.
aja langsung Pak terlebih dahulu. Cek. Setelah itu kita masukkan P07 sebagai kita masukkan Tulsi. Nah, di sini eh, output yang Bapak berikan sudah sama di program saya, yang dimana soalnya tadi yang diminta case pertamanya itu dia masukkan ini Pak 10 S1002 pipe procedural programming pipe 2 pipe D. Maka di case yang 0 ini ataupun case pertama ini hasilnya sudah serupa dan hasilnya sudah sama Pak. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke soal yang kedua. Kita akan masukkan lagi. Terus kita masukkan terlebih dahulu kita masukkan Ctrl V. Masukkan. Nah, di sini soal keduanya itu IT07_01 nya ini hasil dari outputnya ataupun case pertama itu sudah sama, yang dimana hasilnya itu 12S229999 pipe Vero Sableng pipe 2022 pipe informasi sistem. Selanjutnya kita akan masuk ke soal ke case kedua, yang dimana case kedua ini kita salin terlebih dahulu Pak. Oke. Setelah itu kita masukkan setelah itu di sini hasilnya itu sama dengan output yang Bapak berikan di case yang kedua, yang dimana soal yang pertama dan soal kedua itu dia akan menggabungkan hasil outputnya itu ke case kedua, yang dimana 10S 100.002 pipe procedural programming pipe 2 pipe D. Setelah itu 12S2299 pipe Vero Sableng pipe 2022 pipe informasi sistem 10S 1002 pipe 122299 pipe non pipe 0,0. Setelah itu pipe 10S 1002 pipe 12S 2299 AB pipe AB pipe 700. Maka hasilnya sudah sama. Setelah itu kita lanjut ke case ketiga, yang dimana case ketiga ini akan meminta output seperti ini Pak. Setelah itu kita akan memasukkan hasil runnya di case ketiga. Kita masukkan. Kita masukkan. Baik, di sini hasil output yang tadi di case ketiga ini sudah sama, yang dimana 12S1102 visual programming pipe D, pipe 2, pipe D dan seterusnya Pak. Dan di sini pun program saya sudah berjalan, dan saya juga sudah nge-submit ke GitHub-nya, yang dimana action saya sudah menunjukkan itu atau grading testnya sudah berjalan dengan baik Pak. Baik Pak, itu saja yang bisa aku sampaikan Pak. Kalau ada salah ataupun kekurangan dari kata saya, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih Pak. Shalom. Terima kasih Pak.